warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada kelas hari ini kita akan membahas tentang pengemasan dan logo produk. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama, jenis-jenis bahan kemasan, kekurangan serta kelebihannya. Kemudian pentingnya memilih kemasan yang tepat untuk produk makanan, pentingnya pemberian logo pada produk dan pendampingan pembuatan logo. Ya. Nah, yang pertama adalah pengenalan jenis kemasan dulu ya. Nah, kemasan ini berdasarkan fungsinya itu dibedakan menjadi 3, yaitu kemasan primer, sekunder, dan tersier. Untuk kemasan primer ini biasanya adalah merupakan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk makanan tersebut. Kemudian kemasan sekunder ini yang mewadahi suatu wadah yang mewadahi setelah kemasan primer ini. Kemudian kalau yang kemasan tersier ini biasanya itu dibuat untuk kayak pengepakan, mau dikirim kemana gitu pakai kemasan tersier. Contohnya kemasan tersier itu seperti ini, bahannya biasanya lebih kuat seperti contohnya kardus ya. Kemudian jenis kemasan berdasarkan materialnya. Ini kan kemasan itu kan ada macam-macam ya, bahannya juga macam-macam. Contohnya itu ada yang dari kertas, karton, aluminium foil, gelas, logam, dan juga plastik. Nah, untuk yang kertas, kelebihannya itu harganya memang terjangkau dan mudah didapat. Namun ada kekurangannya, yaitu mudah robek, gampang menyerap air dan juga minyak. Jadi kalau misalkan produk makanan yang ada mengandung kuah-kuahnya atau minyak-minyaknya itu enggak cocok. Dan kemasan kertas ini enggak kuat apabila dipanaskan. Kalau dipanaskan nanti otomatis akan terbakar. Selanjutnya adalah karton. Karton itu kelebihannya harganya terjangkau, kemudian dia mudah didapat. Di toko-toko kan banyak ya karton. Untuk kekurangannya dia itu mudah menyerap air, sama seperti kertas. Bahan-bahannya kan bahan dasarnya karton kan juga sama seperti kertas ya. Kemudian tidak bisa menahan beban berat. Yang selanjutnya itu aluminium foil. Nah, aluminium foil ini memang bagus untuk dibuat kemasan, namun kekurangannya itu dia harganya cenderung lebih mahal. Kemudian dia aluminium foil ini tahan panas, bahkan dia dapat digunakan untuk menghangatkan makanan. Jadi dimasukkan oven atau dikukus itu nggak apa-apa kalau pakai aluminium foil. Selanjutnya itu gelas. Nah, kelebihan dari gelas ini dia tidak menimbulkan perubahan pada makanan. Jadi kalau misalkan kita membuat kemasan dari gelas ini, nanti makanannya tuh dari segi rasa, bau maupun warnanya itu nggak akan berubah. Namun kekurangannya itu harus kalau kemasan gelas ini harus diberi tutup yang rapat. Tutupnya itu harus rapat banget, karena kalau nggak rapat nanti kan sama aja, nanti udara bisa masuk terus merusak si makanan tadi. Ya, terus selanjutnya itu logam. Nah, kelebihannya itu dapat kan kalau logam itu kan udara nggak bisa masuk, jadi makanan itu lebih awet. Tapi kalau kekurangannya itu pengemasannya tuh rumit, kalau pakai besar tuh bukan kaleng itu kan harus pakai mesin. Kalau manual kan nggak mungkin bisa ya. Lalu yang selanjutnya plastik. Nah, kalau kemasan dari plastik ini membuat produk makanan lebih awet, kemudian dia juga harganya lebih murah lah daripada logam sama gelas tadi. Untuk kekurangannya sendiri, ini tidak tahan panas kalau plastik, karena kalau dipanaskan itu dapat menimbulkan zat berbahayanya itu keluar dan bercampur ke makanan seperti itu. Nah, itu tadi jenis-jenis kemasan. Kemudian mengapa sih penting untuk memilih jenis kemasan terhadap produk makanan? Yang pertama itu memudahkan pemasaran. Kan kalau misalkan produk makanan nggak ada kemasannya itu kalau ya susah kan kalau mau memasarkan gimana gitu bawanya. Terus melindungi makanan. Nah, kemasan ini dapat melindungi makanan dari pengaruh luar kayak udara ya, kayak
gangguan fisik lah, contoh kayak benturan, gesekan gitu. Terus memudahkan penyimpanan, menjaga kesegaran makanan, dan juga sebagai identitas. Nah, mengapa kemasan ini dapat dijadikan identitas? Karena di kemasan itu sendiri nanti kita dapat mencantumkan seperti misal label, merek, dan juga logo. Kan komposisi. Ya, komposisi itu juga termasuk apa di label itu. Di label itu nanti bisa dicantumkan kayak komposisi, tanggal kadaluarsa seperti itu. Nah, ini pentingnya membuat logo produk bagi wirausaha. Nah, yang pertama itu sebagai identitas yang tadi saya sebutkan. Nah, logo ini dapat menjadi ciri unik dari produk yang dijual. Kemudian dapat menarik minat konsumen karena di logo-logo ini kan biasanya terdapat warna, gambar, dan juga kata-kata yang unik lah seperti itu. Di logo nanti juga dapat dicantumkan merek dagangan Anda sebagai pembeda. Nah, logo ini menjadikan konsumen itu mudah untuk mengenali produk Anda dari produk lain yang serupa. Gimana? Nah, kemudian sebagai sarana promosi, logo ini dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan produk ke masyarakat. Kemudian logo ini juga dapat menjadi simbol visi dan misi produk. Nah, untuk Kanva bisa tadi? ya di sini. Di sini. Habis ini saya akan melakukan pendampingan bagaimana cara membuat logo menggunakan aplikasi Canva. Ya, ini. Benar toh? Lambi yo. Iya bisa. Canva itu bisa buat untuk Biasa tak belajar. Ya logo lambi yo. bisa makanan, baju, barang-barang. Emang bisa kok, bener. Baca ngomong. Nah, habis ini akan ada pendampingan pembuatan logo menggunakan aplikasi Canva. Nah, Canva ini bisa diunduh di laptop seperti ini, dan juga bisa di HP ya.